Ada Bapak Made Kari. Minta tepuk tangannya buat Bapak Made Kari. Pak D, silakan ke depan. Saya ini saya katakan tadi tidak ada yang hebat. Kenapa? Kita selalu belajar. Seperti ini, dengan bahan begini ini saya akan belajar. Jadi diadakan tujuannya adakan workshop itu menciptakan tenaga baru kan? Yang kita tahu Pak D ini kan bukan hanya ahli botani dan lain sebagainya. Beliau betul-betul mengawali bonsai dari 0% sampai betul-betul jadi petarung luar biasa. Contohnya di dalam itu, yang legend-legend itu adalah karya beliau. Yang kami harapkan begini Pak D, kami juga tahu bahwa Pak D sangat tahu tentang peraturan penilaian dan segala macamnya, tentang gerak dasar lah, keserasian lah dan sebagainya. Mungkin sebagian besar dari kami tidak tahu hal itu, jadi mungkin ada sedikit dijelaskanlah tentang hal-hal itu Pak D, karena itu yang sangat buta di kami. Kalau Pak D kan lengkap nih, paling lengkap beliau adalah mantan juri yang sebenarnya masih juri ya Pak D ya. Beliau juri, jadi kriteria penjurian beliau sangat-sangat paham. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Karena apa? Karena di setiap kontes itu seringkali terjadi dilema ini ya. Jadi kadang-kadang juri yang ditanya mungkin entah bagaimana jawabannya sekedarnya. Saya yakin teman-teman itu kalah tuh. Asal diberikan penjelasan yang masuk akal. Dan dia pasti tidak mungkin itu semuanya saya kalah itu kita marah, emosi segala macam. Saya yakin tidak. Dari pengalaman saya menjuri itu ya, walaupun mereka emosi terutama di daerah timur ya, Sumbawa, Bima, wah emosi orang sana kalah. Tapi setelah kita kasih penjelasan dan mereka bisa nerima, oh begitu ya, baru akhirnya mereka itu legowo menerima kekalahannya. Dan setelah itu mereka akan perbaiki, gitu ya. Di situ ini ya. Nah, jadi dalam konteks penjurian ini itu sebetulnya PBBI udah membuat sebenarnya 4 kriteria itu ya. Itu berat sekali menentukan itu. 4 kolom itu, jadi mulai dari penampilan, gerak dasar, keserasian dan kematangan. Itu sebenarnya kalau teman-teman atau terutama rekan-rekan juri itu, ini 4 kolom ini jebakan ini sebenarnya. Satu sama lain saling menjebak sebenarnya. Makanya kalau saya melihat hasil kontes ini saya tahu, oh ini hasilnya asal mencari aman. Oh ini hasilnya cuma untung-untungan. Tahu saya. Karena apa? Karena 4 kolom itu saling jebak ya. Jadi pertama kematangan. Nah kematangan itu. Jadi mungkin kalau juri itu 5 orang tuh. Jadi yang menjuri 4 orang. Dia akan melihat masing-masing pohon itu. Oh jadi si A lebih senang kayak moral. Nah nanti dia langsung katakan, wah ini sedang dia kasih nilai yang senang ya. Kemudian ada yang senang dengan ini surrealis atau mungkin yang kontemporer. Itu yang konvensional nilainya mungkin agak kurang. Sebetulnya di dalam juri itu tidak boleh seperti itu. Ini sangat subjektif. Tapi kita pun juga namanya manusia itu pasti kan. Nah kemudian setelah kita menentukan kolom-kolom di penampilan itu, wah ini ibaratnya gampangnya begini ya. Biar gampangnya. Pertama kita lihat pohon A. Kita ibaratkan, oh ini musik dangdut. Nah, musik dangdut ya. Tapi setelah kita uji dengan kolom kedua ini kan kolom teknis, gerak dasar. Kok tidak ada gendang sama suling? Oh ini berarti bukan dangdut ini. Itu maksudnya. Ini kolom pertama akan diuji oleh kolom kedua. Dimanapun juga itu misalnya kita menentukan kalau nilai itu kolom pertama itu kita kasih nilai tinggi. Tapi kalau 3 kolom ini yang kolom teknis ini tidak menentukan, gimana kita bisa menilai pohon di kolom pertama nilainya besar. Gitu loh. Lalu misalkan gerak dasar ini ya. Sebenarnya gerak dasar itu harus dibedakan dengan gerak anatomi. Kadang-kadang teman itu masih keliru ya. Mana namanya gerak dasar, mana namanya gerak anatomi. Contoh begini, di sini ada pohon 1.
dia congkang misalkan. Tidak ada gerakan sama sekali, dia lurus kayak pipa aja. Kemudian di sini ada pohon gerakannya luar biasa. Bagus gerakannya luar biasa. Tapi yang ini dapat nilai merah, yang ini dapat nilai hijau. Teman-teman berkomentar pasti gini, wah padahal lebih bagus gerak dasarnya yang ini, kok dapat hijau, sedangkan ini gerak dasarnya kayak pipa begini aja, kok dapat merah. Nah, di sini seringkali saya dengar itu kekeliruan seperti itu. Yang dimaksud dengan gerak dasar meliputi tajuk tanam. Walaupun hebat gerak dasarnya ini, gerak anatomi ini, tapi kalau tajuk tanamnya yang tidak pas, gitu ya, itu otomatis dia itu akan mempengaruhi penampilan yang lain. Kemudian titik tumbuh bercabangan, benar enggak dari belakang di bawah seperti bapak kata, enggak dari belakang, titik tumbuhnya dibawa ke depan untuk mengisi kekosongan sini. Apa gimana itu? Kemudian dari bawah ke atas menentukan mahkota. Kalau dia pohon itu cenderung geraknya ke kiri, dominan cabangnya ke kiri, kecenderungan mahkota itu pasti mengarah dia ke kiri juga. Ini sudah dilakukan apa tidak? Nah kalau tidak, sehebat apapun anatomi pohon itu gerakannya, dia belum bisa masuk. Jadi harus dibedakan mana gerak anatomi, mana gerak dasar. Jadi gerak dasar itu sebenarnya ada kurang lebih ada 5. Satu tanam, jadi 2 cabang, garis mahkota, tekstur dan warna. Itu yang meliputi gerak dasar. Gitu. Nah, kemudian kolom keempat itu kan keserasian dengan pot, keserasian percabangan, pohon gedenya sepaha tapi kok cabang-cabang masih kecil, jika belum serasi, anak cabang kan dia, nah itu, nah kematangan otomatis, nah ini perlu diperhatikan. Pohon yang sudah matang. Nah, pohon yang sudah matang itu tidak harus dia itu besarnya belan gitu ya, tidak harus itu. Misalkan pohon besarnya kira-kira sepaha, besarnya harus segini itu, belum tentu dia. Lihat juga jumlah pertambangan. Kalau dia multi terang terlalu banyak jumlah pertambangan ya, agak kecil lagi sedikit tidak masalah. Lalu karena kita kumpulkan dari sekian banyak cabang dia akan belan secara gedenya, dan menguatkan nanti dia itu belan dan tidak itu gimana tekstur dan warnanya. Nah warna ini kan jelasnya penuaannya kan dia, itu nanti kan disebut belan juga. Jadi bukan hanya besarnya, tapi kadang-kadang kita program ngelos dia itu kan gedenya cukup, tapi kan masih kesan muda dia, masih muda kesannya dia. Juga belum bisa dibilang belan ya. Itu. Nah itu ya, jadi kolom kematangannya itu. Jadi 4 kolom itu mungkin kalau ada pertanyaan, itu yang menjadi dasar. Itu untuk dalam penilaian itu. Nah kemudian seringkali ada pertanyaan berkaitan dengan masalah penilaian di lapangan begini. Pak, ini pohon saya ini kemarin kontes di taruhlah misalkan di Jemberana kok dapat besten, kemudian di Tabanan dapat besten. Kenapa di Gianyar dapat besten, tapi kenapa kalau turun di sini mungkin dapat merah, atau bakal lebih ekstrim dapat hijau. Seperti saya alami pernah dapat besten, tapi begitu saya turunkan di sana dapat hijau. Nah ini seringkali menimbulkan dilema dan pertanyaan bahkan emosi. Jadi udah kita perlu kita pahami di setiap kontes itu ada 2 hal yang kita pahami, sikon, situasi dan kondisi. Itu harus kita pahami. Jadi pertanyaannya kenapa pohon kita besten terus tiba-tiba anjlok? Pertama situasinya gimana di kontes itu? Gitu. Kondisi di kontes itu kita harus lihat, oh ternyata waktu kita turun di Jemberana, di Tabanan itu saingan kita itu memang di bawah kita. Kita belajar di sini. Setelah kita kontes mungkin di sini ternyata
wah sayangnya emang McPherson semua ini gitu misalnya wajar lah kita tuh pohon kita tuh akhirnya ini drop ya nilainya itu yang pertama. Kemudian kondisi pohon kita saat kontes itu waktu PSTN itu di Jabaran atau di Tabanan kondisinya prima, tapi begitu kita kontes di tempat berikutnya ternyata kondisi pohon kita itu tidak prima. Kejadian pernah terjadi punyanya Denny Susila ya, Cemara di Singaraja dapat best inso. Memang luar biasa Cemara itu. Saya menjuri waktu itu. Jadi dapat best inso. Begitu diturunkan di Sanur waktu 1000 pohon diturun, kondisinya kuning, kesehatannya jatuh dia. Nah gimana kita tuh sebagai seorang juri yang melihat tuh gimana kita harus memaksakan ini best 10 sekarang harus best 10 lagi, nggak bisa. Tetap itu berarti dua hal, situasi dan kondisi pohon kita saat kontes dia lagi drop, otomatis kita itu ini.